Aku dipaksa menikahi pengemis oleh ibuku seminggu. Setelah menikah, aku syok ternyata pengemis itu. Namaku Dina Saraswati. Aku tinggal di sebuah desa kecil bernama Karanganyar, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Meskipun desaku dikelilingi sawah-sawah hijau dan udara segar, yang sulit ditemukan di kota besar, aku lebih sering menghabiskan waktu di Semarang, ibu kota provinsi ini, untuk bekerja sebagai manajer pemasaran di salah satu perusahaan teknologi ternama. Pekerjaanku memaksa aku bolak-balik antara desa dan kota. Tapi jujur saja, aku lebih nyaman hidup di kota. Di sana, aku bisa leluasa menjalani kehidupan tanpa gangguan berlebihan dari orang-orang di sekitarku, terutama ibuku. Ibuku, Bu Sri, adalah sosok wanita tradisional yang sangat peduli dengan norma-norma masyarakat. Baginya, status lajang seorang anak gadis seusiaku sudah menjadi dosa tersendiri. Umurku sudah 27 tahun, dan menurutnya, itu usia yang sangat matang untuk segera menikah. Setiap kali aku pulang ke rumah, dia selalu membahas hal yang sama. Dina, kapan kamu mau punya suami? Teman-temanmu sudah pada punya anak 2. Kamu jangan sampai jadi bahan omongan tetangga. Aku mendengus setiap kali mendengar kalimat itu. Kalau soal omongan tetangga, bukankah mereka selalu menemukan alasan untuk bergosip? Apa bedanya jika aku sudah menikah atau belum? Aku yakin, meskipun aku sudah punya suami, mereka tetap akan mencari-cari kesalahan lain. Lagi pula, aku tidak pernah merasa ada yang kurang dalam hidupku. Aku memiliki pekerjaan yang stabil, karier yang cukup mapan, dan lingkungan pertemanan yang menyenangkan. Status lajangku sama sekali tidak menggangguku. Namun, bagi ibuku, pernikahan adalah simbol kebahagiaan tertinggi dalam hidup seorang wanita. Hari itu, seperti biasa, aku baru saja tiba di rumah setelah seminggu bekerja di kantor. Matahari sore mulai condong ke barat, dan angin lembut berembus melalui celah-celah pintu kayu tua di rumah kami. Sambil meletakkan tas kerjaku di kursi ruang tamu, aku langsung disambut oleh suara ibuku yang keras dari arah dapur. Dina, cepat. Kemari, panggilnya dengan nada yang tak sabar. Aku menarik napas panjang sebelum melangkah masuk ke dapur. Di sana, ibuku sedang sibuk memotong sayuran dengan gerakan cekatan. Wajahnya tampak tegang, seperti biasa ketika dia hendak membahas sesuatu yang penting, atau lebih tepatnya, sesuatu yang membuatku ingin menutup telinga. Apalagi, Bu? Tanyaku dengan nada datar, mencoba menyembunyikan rasa malasku. Kamu harus bertemu dengan calon suamimu minggu depan, katanya tanpa basa-basi. Aku terkejut. Calon suamiku? Apa maksud ibu? Bu Sri meletakkan pisau di atas talenan dan berbalik menghadapku. Matanya bersinar penuh keyakinan. Namanya Ridwan. Dia pemuda baik-baik. Warga sini sudah lama mengenal keluarganya. Aku mengerutkan dahi. Baik-baik? Lalu kenapa ibu memaksaku menikah dengan seseorang yang bahkan tidak kukenal? Ibuku menghela napas panjang, seolah-olah sedang berbicara dengan anak kecil yang sulit dimengerti. Ridwan itu, dia pengemis, Nak. Aku hampir tersedak ludah sendiri mendengar kata-kata itu. Pengemis? Ibu bercanda, kan? Tidak, aku serius. Tapi dia pengemis yang baik. Dia rajin salat, ramah kepada semua orang, dan selalu membantu orang tua di desa ini. Kamu lihat sendiri bagaimana dia selalu tersenyum meski hidupnya susah. Aku tak percaya apa yang didengar telingaku. Apakah ibuku benar-benar serius ingin menjodohkanku dengan seorang pengemis? Aku memijat pelipisku, berusaha menenangkan diri. Bu, apakah ibu sadar bahwa aku bekerja di kota besar? Bahwa aku memiliki pendidikan dan karier yang cukup baik? Kenapa ibu malah mencarikan aku calon suami yang seperti itu? Bu Sri menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dina, kamu pikir aku senang melakukan ini? Aku hanya ingin kamu bahagia. Kamu terlalu keras kepala. Selama ini, kamu selalu menolak semua calon yang kuberikan. Sekarang, Ridwan adalah jawaban Tuhan untukmu. Dia mungkin miskin, tapi hatinya bersih. Bukankah itu yang lebih penting daripada materi? Aku mendesah keras. Rasanya, semua argumen,
Yang ingin kulontarkan hanya akan memperkeruh suasana. Ibuku terlalu keras kepala untuk dibantah. Namun dalam hati, aku bersumpah bahwa aku tidak akan pernah menikah dengan seorang pengemis. Itu mustahil. Beberapa hari berikutnya, aku mencoba melupakan pembicaraan itu. Aku kembali fokus pada pekerjaanku di kantor, berharap bahwa ibuku hanya bercanda. Namun ketika akhir pekan tiba dan aku kembali ke desa, ibuku sudah menyiapkan segalanya. Dia bahkan memberitahuku bahwa Ridwan akan datang ke rumah besok sore. Kenapa ibu begitu ngotot? Protesku saat makan malam. Karena aku sayang padamu, Dina, jawabnya dengan nada lembut namun tegas. Jika kamu menikah dengan Ridwan, aku yakin kamu akan belajar arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Aku hanya bisa menggelengkan kepala, tak tahu harus berkata apa lagi. Malam itu, aku tidur dengan perasaan gelisah. Pikiranku dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Apakah Ridwan benar-benar seorang pengemis? Mengapa ibuku begitu yakin bahwa dia adalah calon suamiku yang tepat? Dan yang paling penting, bagaimana caraku menghindari pernikahan ini? Namun, entah kenapa, ada bagian kecil dalam diriku yang penasaran. Penasaran untuk melihat siapa sebenarnya Ridwan itu. Mungkin, hanya mungkin ada sesuatu yang belum aku ketahui tentangnya. Hari yang kutakutkan akhirnya tiba. Matahari bersinar cerah saat aku duduk di ruang tamu menunggu kedatangan Ridwan. Suara ayam berkokok di kejauhan dan angin sepoi-sepoi menerpa dedaunan kelapa di halaman rumah kami. Namun, suasana hatiku tidak sesegar pemandangan pagi itu. Aku merasa seperti seekor kuda yang dipaksa masuk ke arena balapan tanpa persiapan apapun. Ibuku tampak sibuk membersihkan meja tamu, menyusun bantal-bantal kursi agar terlihat lebih rapi, bahkan menyemprotkan pewangi. Ruangan dengan aroma melati yang menyengat. Dia benar-benar berusaha keras untuk membuat pertemuan ini terlihat istimewa. Sementara aku hanya bisa duduk diam, memeluk lutut, dan bertanya-tanya dalam hati. Mengapa hidupku harus begini? Aku harap kamu bisa bersikap sopan padanya, kata ibuku tiba-tiba, menghentikan aktivitasnya sejenak untuk menatapku dengan pandangan tajam. Jangan buat dia merasa tidak dihargai. Aku mendengus pelan. Ibu serius mau menjodohkanku dengan pengemis? Dia bukan sekadar pengemis, Dina. Dia orang baik. Kamu akan lihat sendiri nanti. Sebelum aku sempat membalas, suara ketukan. Pintu terdengar dari arah depan. Jantungku langsung berdegup kencang. Rasanya aneh, antara takut dan penasaran. Ibuku buru-buru berlari ke pintu sambil tersenyum lebar, sementara aku tetap duduk di kursi, mencoba menenangkan diri. Ketika pintu terbuka, sosok yang muncul membuatku hampir jatuh dari kursi karena keterkejutan. Ridwan sama sekali tidak seperti bayanganku tentang seorang pengemis. Pria itu tinggi, berpostur tegap, dengan wajah tampan yang nyaris sempurna. Kulitnya cokelat keemasan, matanya teduh namun penuh percaya diri, dan senyumnya. Senyumnya sangat menenangkan. Dia mengenakan baju kemeja lengan panjang yang agak kusut, serta celana panjang warna gelap yang sederhana, tapi entah bagaimana caranya, dia berhasil terlihat elegan meski pakaiannya biasa saja. Selamat siang, Bu Sri. Sapanya dengan suara rendah yang hangat. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini. Ibuku tersenyum lebar, hampir seperti anak kecil yang baru mendapatkan mainan baru. Masuklah, Nak Ridwan. Silakan duduk. Ridwan melangkah masuk, dan pandangannya kemudian tertuju padaku. Aku merasa pipiku langsung memanas saat dia menatapku dengan penuh perhatian. Matanya seolah-olah mampu membaca semua pikiran negatif yang sedang berkecamuk di kepalaku. Ini anakku, Dina, kata ibuku, memperkenalkanku dengan nada bangga. Dina, ini Mas Ridwan. Aku hanya bisa mengangguk kaku, tak tahu harus berkata apa. Ridwan tersenyum tipis, lalu duduk di kursi yang disediakan ibuku. Senang bertemu denganmu, Mbak Dina, katanya ramah. Suaranya begitu tenang, sehingga membuatku merasa sedikit lebih santai. Bu Sri sudah banyak bercerita tentangmu. Oh, ya? Aku balas dengan nada datar, mencoba menyembunyikan kebingunganku. Apa yang ibu ceritakan? Katanya kamu wanita mandiri, pintar, dan selalu bekerja keras.
Aku salut denganmu. Aku terdiam sejenak, merasa ada sesuatu yang aneh dalam nada bicaranya. Dia tidak terdengar seperti seorang pengemis. Bahkan, cara dia berbicara lebih mirip dengan eksekutif muda atau pebisnis profesional. Tapi aku mencoba mengabaikan firasat itu dan fokus pada apa yang harus kukatakan. Jadi, kenapa kamu menjadi pengemis? Tanyaku spontan, tanpa bisa menahan rasa penasaranku. Ridwan tertawa kecil, dan aku bisa melihat ibuku menatapku dengan tatapan tajam seolah ingin berkata, "Kenapa kamu langsung menyinggung hal itu?" Namun, Ridwan tampak santai saja. "Itu hanya salah satu cara untuk lebih dekat dengan masyarakat," jawabnya pelan. Aku percaya bahwa dengan menjadi bagian dari mereka, aku bisa lebih memahami kebutuhan mereka dan memberikan bantuan secara lebih tepat. Aku mengerutkan dahi. Jawaban itu terdengar begitu dewasa dan bijaksana. Jelas-jelas bukan jawaban yang akan diberikan oleh seorang pengemis biasa. Aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik semua ini. Tapi, kenapa harus jadi pengemis? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada lebih serius. Kenapa tidak langsung membantu mereka sebagai dermawan? Ridwan menatapku lurus-lurus, matanya penuh dengan ketulusan. Ada hal-hal yang tidak bisa dipahami hanya dengan memberi uang atau barang. Kadang-kadang, kita perlu merasakan langsung apa yang mereka rasakan agar bisa benar-benar memahami mereka. Aku terdiam. Entah kenapa, kata-katanya membuatku merasa sedikit malu. Selama ini, aku selalu mengukur kebahagiaan dan kesuksesan seseorang berdasarkan materi. Melihat Ridwan yang begitu rendah hati, justru membuatku merasa kurang berarti. Ibuku kemudian mengambil alih pembicaraan, mengalihkan topik ke hal-hal ringan seperti makanan kesukaan Ridwan atau kebiasaan sehari-harinya. Namun, aku tetap tidak bisa sepenuhnya fokus. Pikiranku terus melayang pada sosok Ridwan yang jauh lebih kompleks daripada yang kubayangkan. Setelah beberapa saat, Ridwan pamit pulang. Dia berdiri, lalu menjabat tangan ibuku dengan hormat. Saat dia berbalik dan menatapku sekali lagi, dia berkata, "Aku harap kita bisa bertemu lagi, Mbak Dina. Ada banyak hal yang ingin aku diskusikan denganmu." Aku hanya mengangguk kaku, masih belum yakin dengan semua ini. Setelah Ridwan pergi, ibuku langsung duduk di sebelahku, wajahnya berseri-seri. "Bagaimana? Bukankah dia pria yang luar biasa?" Aku menoleh ke arahnya, bingung harus menjawab apa. Dia berbeda dari yang kubayangkan. "Lihat, aku sudah bilang kan? Dia bukan sekadar pengemis. Dia memiliki hati yang besar dan tujuan hidup yang mulia." Aku menghela napas panjang. "Baiklah, Ibu. Aku mengakui dia tampak baik. Tapi tetap saja, aku tidak bisa begitu saja menerima rencana Ibu untuk menjodohkanku dengannya." Wajah ibuku langsung berubah dingin. "Kenapa? Apa masalahnya? Apakah dia kurang baik untukmu?" Aku menunduk, mencoba mencari kata-kata yang tepat. "Ini bukan soal baik atau tidak baik, Bu. Ini soal prinsip. Aku tidak bisa menikah dengan seseorang hanya karena ibu ingin aku menikah. Lagi pula, aku belum siap untuk hal itu." Ibuku terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada tegas, "Kalau begitu kamu harus mempersiapkan dirimu, karena minggu depan kamu akan menikah dengannya." Aku terkejut. "Apa? Minggu depan? Ibu gila?" "Tidak ada yang gila, Dina. Ini demi kebaikanmu. Kamu terlalu keras kepala. Sudah cukup lama aku membiarkanmu hidup seenaknya. Sekarang saatnya kamu belajar bertanggung jawab atas hidupmu." Aku merasa dadaku sesak mendengar kata-kata itu. Aku tahu ibuku keras kepala, tapi aku tidak menyangka dia akan sejauh ini. Aku mencoba memprotes, tapi ibuku sudah meninggalkan ruangan dengan langkah cepat, meninggalkanku sendirian di ruang tamu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh segala macam pertanyaan. Siapa sebenarnya Ridwan? Mengapa ibuku begitu yakin bahwa dia adalah calon suamiku yang tepat? Dan yang paling penting, bagaimana caraku menghindari pernikahan ini? Namun, entah kenapa, ada bagian kecil dalam diriku yang mulai merasa penasaran.
Ridwan bukan seperti yang kubayangkan. Hanya mungkin, ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Minggu itu berlalu seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Setiap kali aku mencoba membahas penolakanku dengan ibuku, dia hanya mengabaikan argumenku dan berkata, "Dina, sudah cukup drama darimu. Kamu akan menikah minggu depan. Titik." Aku merasa seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar emas. Tidak ada jalan keluar. Aku tidak bisa melawan keputusan ibuku karena dia adalah satu-satunya keluargaku yang tersisa. Ayahku sudah meninggal sejak aku kecil. Lagi pula, meskipun aku bekerja di kota besar dan hidup mandiri, bagian dari diriku masih merasa bersalah jika harus mengecewakan ibuku. Namun, yang paling membuatku frustrasi adalah sikap Ridwan. Dia tampak begitu tenang dan menerima semua ini tanpa protes. Ketika kami bertemu untuk kedua kalinya, beberapa hari sebelum pernikahan, dia bahkan berkata padaku, "Aku tahu ini sulit bagimu, Mbak Dina. Tapi aku harap kita bisa saling memahami dan menjalani ini dengan hati terbuka." "Hati terbuka?" balasku dengan nada sinis. Bagaimana mungkin aku bisa membuka hati untuk sesuatu yang dipaksakan? Ridwan menatapku lama, matanya penuh dengan kesabaran. Kadang-kadang, hal-hal yang tampaknya buruk pada awalnya bisa membawa kebaikan yang tidak terduga. Aku hanya ingin kamu memberi kesempatan. Aku mendengus pelan, tapi dalam hati, aku mulai merasa bimbang. Ada sesuatu dalam cara Ridwan berbicara yang membuatku merasa bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Apakah dia benar-benar seorang pengemis? Atau apakah ada rahasia lain di balik semua ini? Pernikahan akhirnya dilangsungkan di sebuah masjid kecil di desa Karanganyar. Acaranya sederhana, tanpa hiasan berlebihan atau keriuhan tamu undangan. Hanya beberapa tetangga dekat dan keluarga inti yang hadir. Aku mengenakan kebaya merah marun yang dipilihkan ibuku, sementara Ridwan tampak rapi dengan setelan batik coklat tua. Meski demikian, suasana hatiku sama sekali tidak ceria. Saat ijab kabul dilakukan, aku merasa seperti sedang memainkan peran dalam sandiwara yang tidak ingin kulakoni. Aku mengucapkan jawaban sah dengan suara datar, tanpa ada kebahagiaan, sedikit pun dalam hatiku. Mataku tertuju pada Ridwan, yang tampak begitu tenang dan penuh keyakinan. Bagaimana mungkin dia bisa begitu santai saat aku merasa seperti sedang berada di neraka? Setelah acara selesai, ibuku langsung mengajak semua tamu untuk makan siang di halaman rumah. Aku duduk di kursi panjang, mencoba tersenyum kepada para tamu yang mengucapkan selamat, tapi dalam hati, aku hanya ingin semuanya cepat berakhir. Ridwan, duduk di sebelahku, sesekali menyapa para tamu dengan ramah. Dia tampak begitu alami, seolah-olah pernikahan ini adalah hal yang sudah direncanakan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Aku merasa iri dengan ketenangannya, sementara aku sendiri merasa seperti sedang berjalan di atas es tipis. "Apa rencanamu setelah ini?" tanyaku padanya di tengah-tengah acara, suaraku nyaris berbisik agar tidak didengar orang lain. "Kita akan tinggal di Semarang," katanya pelan. "Aku sudah menyewa sebuah apartemen kecil di pusat kota. Kamu bisa tetap bekerja seperti biasa." Aku terkejut mendengarnya. "Kenapa bukan di desa?" Dia tersenyum tipis. "Aku tahu kamu lebih nyaman di kota. Aku tidak ingin mengganggu rutinitasmu." Aku menatapnya dengan heran. Jelas-jelas Ridwan bukan pria biasa. Bahkan cara dia memikirkan kebutuhanku saja sudah membuatku merasa aneh. Seharusnya, seorang pengemis tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa apartemen di pusat kota, apalagi di Semarang. Tapi aku tidak mau menyinggung topik itu saat itu juga. Aku hanya mengangguk pelan, mencoba menyembunyikan rasa penasaranku. Setelah acara selesai, Ridwan dan aku langsung menuju Semarang dengan mobil sewaan. Perjalanan dari desa ke kota memakan waktu sekitar 2 jam, dan selama itu, kami hampir tidak berbicara apapun. Aku hanya duduk di kursi penumpang, memandang keluar jendela, sementara pikiranku dipenuhi oleh segala macam pertanyaan. "Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan?" tanyaku akhirnya, ketika kami sudah hampir sampai di apartemen. Ridwan menoleh sejenak lalu tersenyum samar. "Semua akan terungkap pada waktunya, Mbak Dina. Untuk sekarang,
Mari kita jalani ini dengan baik. Jawabannya membuatku semakin penasaran, tapi aku tahu tidak ada gunanya memaksa. Ridwan tampaknya adalah pria yang sangat sabar dan tidak terburu-buru mengungkapkan rahasia. Kehidupan bersama yang canggung hari-hari pertama, setelah pernikahan berlangsung dalam suasana yang canggung. Kami tinggal di apartemen kecil non-modern di pusat kota Semarang. Apartemen itu cukup nyaman, dengan dapur minimalis, ruang tamu yang luas, dan 2 kamar tidur. Namun, meski fasilitasnya lengkap, aku merasa tidak betah. Aku belum siap berbagi ruang dengan orang asing, apalagi dengan seseorang yang statusnya adalah suamiku. Ridwan tampaknya menyadari ketidaknyamananku. Dia tidak pernah memaksaku untuk bicara atau berinteraksi dengannya. Dia lebih sering menghabiskan waktu di ruang tamu, membaca buku atau bekerja di laptopnya. Kadang-kadang aku melihatnya menelepon seseorang, tapi pembicaraannya selalu dalam nada rendah, sehingga aku tidak bisa mendengar apa yang dibicarakannya. Satu hal yang membuatku semakin curiga adalah fakta bahwa Ridwan jarang pulang ke apartemen di malam hari. Biasanya dia pergi sejak pagi dan baru kembali menjelang tengah malam. Ketika ku tanya kemana dia pergi, dia hanya menjawab, "Ada urusan bisnis." "Bisnis apa?" Tanyaku, penasaran. Dia tersenyum tipis. "Nanti kamu akan tahu." Aku mulai merasa frustasi. Kenapa dia selalu menghindari jawaban langsung? Apakah dia benar-benar seorang pengemis? Atau apakah ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik semua ini? Di hari ketiga pernikahan, aku memutuskan untuk mengikuti Ridwan diam-diam. Aku ingin tahu kemana dia pergi dan apa yang sebenarnya dia lakukan. Saat dia keluar dari apartemen pagi itu, aku segera mengambil jaket dan mengikuti jejaknya dari jarak jauh. Ridwan berjalan menuju sebuah gedung tinggi di pusat kota. Gedung itu tampak megah, dengan logo perusahaan besar terpampang di pintu masuk. Aku terkejut melihatnya masuk ke sana. Apakah dia bekerja di sini? Tapi bagaimana mungkin seorang pengemis bisa bekerja di gedung sekelas itu? Aku mencoba mendekat, tapi takut ketahuan. Akhirnya, aku memutuskan untuk menunggu di luar. Beberapa jam kemudian, Ridwan keluar dari gedung bersama seorang pria paruh baya yang tampak seperti eksekutif. Mereka berbicara dengan serius, lalu berjabat tangan sebelum berpisah. Aku merasa semakin bingung. Siapa sebenarnya Ridwan? Apakah dia benar-benar seorang pengemis? Atau apakah dia memiliki identitas lain yang disembunyikan dariku? Ketika Ridwan kembali ke apartemen malam itu, aku memutuskan untuk mengonfrontasinya. "Aku mengikutimu hari ini," kataku langsung. Nada suaraku tegas. "Aku melihatmu masuk ke gedung itu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan di sana?" Ridwan tampak terkejut, tapi hanya sesaat. Dia lalu duduk di sofa, menatapku dengan tenang. "Aku tahu kamu pasti penasaran, Mbak Dina. Tapi aku harap kamu bisa bersabar sedikit lagi. Semua akan terungkap pada waktunya." Aku menghela napas panjang, merasa frustrasi. Aku tidak bisa terus-menerus hidup dalam ketidakpastian seperti ini. Aku butuh jawaban, Ridwan. Dia mengangguk pelan. Aku mengerti, tapi percayalah, ini semua demi kebaikan kita berdua. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Malam itu, aku kembali ke kamarku, merasa gelisah. Pikiranku dipenuhi oleh segala macam teori tentang siapa sebenarnya Ridwan. Satu hal yang pasti, dia bukanlah orang yang kubayangkan selama ini. Minggu pertama pernikahan berlalu tanpa banyak interaksi antara aku dan Ridwan. Aku masih belum bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi, dan Ridwan tampaknya tidak berniat memberikan jawaban yang jelas. Namun, rasa penasaranku semakin menguat. Setiap kali aku melihat dia keluar dari apartemen dengan pakaian rapi, atau saat mendengar suaranya di telepon membicarakan hal-hal yang terdengar sangat profesional. Pada hari ketujuh, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang tamu, menikmati secangkir kopi sambil membaca buku, ketika mataku tiba-tiba tertuju pada sebuah amplop coklat yang tergeletak di atas meja dapur. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan karena mengira itu adalah dokumen biasa milik Ridwan. Namun, ketika aku berdiri untuk mengambil air minum,
Pandanganku kembali tertuju pada amplop itu. Ada logo perusahaan besar tercetak di sudutnya, logo yang sama seperti yang kulihat di gedung tempat Ridwan masuk beberapa hari lalu. Rasa penasaran mengalahkan logika. Aku mengambil amplop itu dan membukanya perlahan. Di dalamnya ada undangan rapat bisnis atas nama Ridwan Pratama. Mataku membelalak saat membaca detail undangan tersebut. Ternyata, Ridwan adalah pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di Semarang. Nama perusahaannya bahkan sering muncul di media lokal sebagai pelopor pembangunan perumahan murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Aku hampir tidak percaya apa yang kulihat. Bagaimana mungkin? Bukankah dia pengemis? Apakah ini semua hanya... Kebetulan, ketika Ridwan pulang malam itu, aku langsung mengonfrontasinya. Aku meletakkan undangan itu di atas meja dan menatapnya dengan tatapan tajam. "Jelaskan ini," kataku. Nada suaraku dingin namun penuh tekanan. Ridwan menatap undangan itu sejenak, lalu tersenyum tipis. "Jadi, kamu sudah menemukannya." "Apa maksudmu?" tanyaku, suaraku meninggi. "Kenapa kamu menyembunyikan ini dariku? Apa hubungannya dengan statusmu sebagai pengemis?" Dia duduk di sofa. Wajahnya tenang namun serius. "Dina, dengarkan. Aku dulu. Ini bukan tentang menyembunyikan sesuatu darimu. Ini tentang memberimu waktu untuk memahami siapa aku sebenarnya." "Lalu, siapa kamu sebenarnya?" balasku dengan nada frustrasi. "Apakah kamu benar-benar seorang pengemis? Atau apakah itu hanya sandiwaramu?" Ridwan menghela napas panjang, lalu mulai bercerita. "Ya, aku memang memiliki beberapa bisnis besar di kota ini. Perusahaan properti, investasi, dan beberapa proyek sosial lainnya. Tapi aku juga sering turun ke jalan untuk menyamar sebagai pengemis." "Kenapa?" tanyaku, masih tidak mengerti. "Ini cara aku belajar memahami orang-orang yang benar-benar membutuhkan," katanya pelan. "Aku ingin merasakan sendiri apa yang mereka rasakan." Kadang-kadang kita tidak bisa hanya memberi bantuan materi tanpa memahami kondisi mereka. Dengan menjadi bagian dari mereka, aku bisa lebih tepat dalam memberikan solusi. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-katanya. Rasanya sulit dipercaya bahwa seorang pengusaha sukses seperti Ridwan rela menyamar sebagai pengemis demi tujuan mulia. Namun, entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. "Tapi kenapa? Ibuku tahu tentang ini?" tanyaku akhirnya. "Kenapa dia memaksaku menikah denganmu?" Ridwan menunduk sejenak, lalu menatapku dengan mata penuh ketulusan. "Ibumu dan aku sudah saling kenal cukup lama. Kami bekerja sama dalam beberapa proyek sosial. Suatu hari, ibumu mengungkapkan kekhawatirannya tentangmu. Dia merasa kamu terlalu keras kepala dan materialistis. Dia takut kamu akan salah memilih pasangan hidup jika hanya melihat dari segi materi saja. Karena itu, dia memintaku untuk mengujimu dengan cara ini." Aku merasa dadaku sesak mendengar kata-kata itu. Jadi, selama ini, pernikahan ini hanyalah ujian. Aku merasa seperti boneka dalam permainan yang direncanakan oleh ibuku dan Ridwan. "Kenapa kalian harus melakukan ini padaku?" tanyaku, suaraku bergetar karena campuran amarah dan kekecewaan. Ridwan menghela napas panjang. "Maafkan kami, Dina. Ini bukan untuk menyakitimu. Ini hanya cara kami memastikan bahwa kamu benar-benar siap untuk menjalani kehidupan pernikahan. Jika kamu bisa menerima aku meskipun awalnya mengira aku seorang pengemis, maka aku yakin kamu adalah wanita yang tepat untukku." Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Segala macam emosi bercampur dalam hatiku. Marah, kecewa, tapi juga sedikit lega. Setidaknya, sekarang aku tahu siapa Ridwan sebenarnya. Dia bukan pria sembarangan. Dia adalah seseorang yang memiliki visi besar dan hati yang tulus. Namun, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di benakku. "Lalu, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu akan tetap menyamar sebagai pengemis?" Ridwan tersenyum tipis. "Tidak lagi. Sekarang kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya. Aku harap kita bisa memulai kehidupan baru bersama, tanpa rahasia apapun." Aku mengangguk pelan, meski dalam hati aku masih merasa bimbang.
Apakah aku bisa sepenuhnya menerima Ridwan setelah semua ini? Esok harinya, aku memutuskan untuk menemui ibuku di desa. Aku butuh penjelasan langsung darinya tentang semua ini. Ketika aku tiba di rumah, ibuku tampak terkejut melihat kedatanganku yang tiba-tiba. "Ada apa, Dina?" tanyanya. Nada suaranya penuh kekhawatiran. "Kenapa ibu menyembunyikan ini dariku?" tanyaku langsung. Nada suaraku tajam. "Kenapa ibu memaksaku menikah dengan Ridwan tanpa memberitahuku siapa dia sebenarnya?" Ibuku terdiam sejenak, lalu duduk di kursi dekat jendela. "Dina, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu terlalu keras kepala dan sering melihat segala sesuatu dari segi materi saja. Ibu khawatir kamu akan salah memilih pasangan hidup jika tidak diajarkan untuk melihat lebih dalam." "Tapi kenapa harus dengan cara seperti ini?" protesku. "Kenapa ibu tidak bisa bicara jujur daripada membuatku merasa seperti boneka dalam permainan?" Ibuku menghela napas panjang. "Ibu tahu ini mungkin terasa kasar bagimu, tapi ibu percaya bahwa Ridwan adalah pria yang tepat untukmu. Dia memiliki hati yang besar, visi yang jelas, dan tujuan hidup yang mulia. Ibu hanya ingin kamu belajar untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luar." Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Meski aku masih merasa marah, ada bagian dalam diriku yang mulai memahami niat baik ibuku. Namun, rasa kecewa itu tetap ada. Aku merasa dikhianati oleh orang-orang yang paling kupercayai. "Ibu tahu ini sulit bagimu," kata ibuku pelan. "Tapi percayalah, Ridwan adalah pria yang baik. Dia akan membuatmu bahagia." Aku tidak menjawab. Aku hanya duduk diam, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Pikiranku dipenuhi oleh segala macam pertanyaan. Apakah aku bisa melupakan semua ini dan mulai menjalani kehidupan pernikahan dengan Ridwan? Atau apakah aku akan terus merasa terganggu oleh fakta bahwa pernikahan ini awalnya hanya sebuah ujian? Setelah perbincangan panjang dengan ibuku, aku kembali ke apartemen di Semarang dengan perasaan yang lebih tenang, meski masih ada rasa bimbang yang menghantui. Aku mulai memahami niat baik Ridwan dan ibuku, namun sulit rasanya untuk sepenuhnya menerima bahwa pernikahan ini awalnya hanya sebuah ujian. Bagiku, ini bukan sekadar tes karakter. Ini adalah hidup nyata yang menyangkut masa depanku. Ketika aku tiba di apartemen, Ridwan sedang duduk di ruang tamu, membaca dokumen bisnis di laptopnya. Dia tampak serius, tapi ketika mendengar suara pintu terbuka, dia langsung menoleh dan tersenyum padaku. "Halo Mbak Dina," sapanya ramah. "Bagaimana pertemuannya dengan ibu?" Aku meletakkan tas di meja dapur sebelum duduk di sofa di seberangnya. "Ibu sudah memberitahuku semuanya, tentang hubunganmu dengannya, proyek-proyek sosial, dan tentang ujiannya." Ridwan menutup laptopnya dan menatapku dengan penuh perhatian. "Apa kamu masih marah?" Aku menggeleng pelan. Aku tidak marah lagi, tapi aku butuh waktu untuk benar-benar memahami semua ini. Bukan hanya tentang siapa dirimu sebenarnya, tapi juga tentang apa yang sebenarnya kita lakukan di sini. Dia mengangguk, wajahnya tetap tenang meski aku tahu dia bisa merasakan ketegangan dalam suaraku. "Aku mengerti, Dina. Aku tidak berharap kamu bisa menerimaku begitu saja setelah semua yang terjadi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan pernikahan ini. Ini bukan sekadar ujian bagi ibumu atau eksperimen bagiku. Aku mencintaimu." Aku terkejut mendengar kata-kata itu. "Mencintaiku? Bagaimana mungkin? Kamu bahkan tidak benar-benar mengenalku." Ridwan tersenyum tipis. "Aku sudah mengamati kamu dari jauh, Dina. Bahkan sebelum pernikahan ini direncanakan. Ibumu sering bercerita tentangmu, tentang keteguhanmu, kerja kerasmu, dan hati nuranimu yang besar. Aku tahu kamu adalah wanita yang kuat dan mandiri. Itulah yang membuatku tertarik padamu." Aku menunduk, mencoba mencerna kata-katanya. Rasanya aneh mendengar bahwa seseorang bisa mencintai diriku tanpa benar-benar mengenaliku secara langsung. Namun, entah kenapa, ada bagian dalam diriku yang mulai percaya padanya. "Kalau begitu, aku butuh waktu untuk membuktikan apakah kamu benar-benar seperti yang kamu katakan," balasku akhirnya.
Aku tidak bisa langsung percaya pada kata-katamu saja. Ridwan mengangguk. Aku mengerti, dan aku akan memberimu waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang identitas Ridwan. Aku tidak puas hanya dengan penjelasannya. Aku butuh fakta konkret untuk memastikan bahwa dia benar-benar orang yang dia klaim. Pertama-tama, aku menghubungi temanku, Maya, yang bekerja sebagai jurnalis di salah satu media lokal di Semarang. Aku meminta bantuannya untuk mencari informasi tentang Ridwan Pratama dan perusahaan propertinya. Aku butuh detail lengkap tentang dia, kataku saat bertemu Maya di sebuah kedai kopi. Aku harus tahu segala sesuatu tentang latar belakangnya. Maya menatapku dengan heran. Kenapa kamu begitu serius? Apa ada masalah? Aku menarik napas panjang. Itu cerita panjang, tapi percayalah, ini penting untukku. Maya mengangguk. Baiklah, aku akan mencari tahu sebanyak mungkin. Beberapa hari kemudian, Maya menghubungiku dan mengajak bertemu di tempat yang sama. Ketika aku sampai, dia sudah duduk di meja sudut dengan laptopnya terbuka. Aku sudah menemukan beberapa hal menarik, katanya langsung. Nada suaranya serius. Nama Ridwan Pratama memang cukup terkenal di Semarang. Dia pemilik salah satu perusahaan properti terbesar di daerah ini. Perusahaannya fokus pada pembangunan perumahan murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, dia juga aktif dalam kegiatan filantropi. Beberapa bulan lalu, dia mendirikan yayasan untuk membantu anak-anak jalanan mendapatkan pendidikan. Aku terkejut mendengar semua itu. Benarkah? Lalu bagaimana dengan penyamarannya sebagai pengemis? Maya mengangkat bahu. Aku juga mendengar kabar itu. Ternyata, dia memang sering turun ke jalan untuk menyamar sebagai pengemis. Katanya, itu cara dia memahami kondisi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dia bahkan pernah memberikan seluruh penghasilannya dari penyamaran itu kepada orang-orang yang dia temui di jalan. Aku terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang Maya berikan. Ternyata, Ridwan bukan hanya seorang pengusaha sukses, tapi juga seseorang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap masyarakat. Namun, ada satu hal yang masih mengganjal di benakku. Apakah ada yang pernah melihatnya melakukan hal-hal buruk? Tanyaku. Maya menggeleng. Tidak ada. Dia sangat dihormati di kalangan masyarakat. Bahkan, banyak orang yang menganggapnya sebagai dermawan modern. Aku merasa lega mendengar itu. Setidaknya, aku tidak perlu khawatir bahwa Ridwan menyembunyikan sisi gelap lain dalam dirinya. Untuk memastikan bahwa informasi yang Maya berikan benar adanya, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Ridwan. Salah satu pegawai perusahaannya, seorang pria parubaya bernama Pak Andi, bersedia bertemu denganku di sebuah warung kopi di pusat kota. Jadi, kamu istri Mas Ridwan? Tanyanya setelah memesan secangkir teh. Aku mengangguk. Ya, tapi aku baru mengetahui banyak hal tentang dia belakangan ini. Aku ingin tahu lebih banyak tentang siapa dia sebenarnya. Pak Andi tersenyum lebar. Mas Ridwan adalah bos yang luar biasa. Dia sangat peduli pada karyawannya, bahkan sering turun tangan langsung untuk membantu kami jika ada masalah. Dia juga sangat dermawan. Beberapa kali, dia mengadakan kegiatan amal untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Lalu, bagaimana dengan cerita dia menyamar sebagai pengemis? Tanyaku. Pak Andi mengangguk. Betul, itu memang benar. Dia bilang itu cara dia untuk lebih memahami kehidupan masyarakat bawah. Kadang-kadang, dia juga menggunakan pengalaman itu untuk menginspirasi timnya, agar lebih peka terhadap kebutuhan pelanggan. Aku merasa semakin yakin bahwa Ridwan adalah orang yang baik. Namun, ada satu hal yang masih menjadi pertanyaan besar dalam hatiku. Apakah aku bisa benar-benar menerima dia sebagai suamiku? Malam itu, aku duduk sendirian di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Pikiranku dipenuhi oleh segala macam pertanyaan. Apakah aku bisa melupakan cara Ridwan dan ibuku menjebakku dalam pernikahan ini? Apakah aku bisa menerima dia sebagai pasangan hidupku? Saat itulah aku menyadari bahwa masalah utamaku bukan tentang Ridwan,
melainkan tentang diriku sendiri. Selama ini, aku selalu mengukur kebahagiaan dan kesuksesan seseorang berdasarkan materi. Aku terlalu sombong untuk melihat nilai-nilai lain dalam kehidupan. Ridwan, dengan segala kebaikannya, telah membuka mataku tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Aku memutuskan untuk memberinya kesempatan. Bukan karena aku merasa terpaksa, tapi karena aku ingin belajar untuk menjadi lebih baik. Ridwan telah menunjukkan sikap yang tulus dan sabar selama ini. Sekarang, giliranku untuk membuka hati dan mencoba memahaminya. Malam itu, aku memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Ridwan. Aku tidak bisa terus menghindar atau menyimpan segala macam pertanyaan dan perasaan yang bergejolak dalam diriku. Selama ini, aku hanya mencoba menerima semua yang terjadi tanpa benar-benar menghadapinya secara langsung. Tapi kali ini, aku tahu aku harus jujur. Tidak hanya padanya, tapi juga pada diriku sendiri. Ketika Ridwan pulang ke apartemen setelah seharian bekerja, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Dia tampak sedikit terkejut melihatku duduk di sana, dengan ekspresi serius. Namun dia tetap tersenyum hangat seperti biasa. "Ada apa, Mbak Dina?" Tanyanya pelan, meletakkan tasnya di atas meja. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, "Kita perlu bicara." Ridwan mengangguk, lalu duduk di sofa di seberangku. Wajahnya tetap tenang, meski aku tahu dia pasti merasakan ketegangan dalam suaraku. "Aku sudah melakukan beberapa penyelidikan tentangmu," kataku langsung. Nada suaraku datar, tapi penuh tekanan. "Aku bicara dengan temanku, beberapa pegawaimu, bahkan orang-orang yang pernah berinteraksi denganmu. Dan aku tahu kamu bukan sekadar pengemis. Kamu adalah seorang pengusaha sukses, dermawan, dan seseorang yang sangat dihormati oleh banyak orang." Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan mata teduh, seolah memberiku waktu untuk melanjutkan. "Tapi kenapa kamu menyembunyikan semua ini dariku? Kenapa kamu membiarkanku hidup dalam kebingungan selama seminggu pertama pernikahan kita? Apakah kamu tidak percaya bahwa aku bisa menerimamu apa adanya?" Ridwan menghela napas panjang, lalu menunduk sejenak sebelum menatapku kembali. "Aku minta maaf jika cara ini membuatmu merasa sakit hati, Dina. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Ini semua adalah ide ibumu. Dia khawatir bahwa kamu akan salah memilih pasangan hidup jika hanya melihat dari segi materi saja. Dia ingin memastikan bahwa kamu bisa menerima aku sebagai suamimu tanpa memedulikan status sosialku." Aku mendengus pelan. "Jadi ini semua hanya ujian? Kamu dan ibuku bekerja sama untuk mengujiku?" Dia mengangguk pelan. "Ya, tapi bukan hanya itu. Aku juga ingin tahu apakah kamu bisa melihat lebih dalam daripada sekadar penampilan luar. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mencintai seseorang karena siapa dia sebenarnya, bukan karena apa yang dia miliki." Aku menunduk, mencoba mencerna kata-katanya. Rasanya sulit untuk sepenuhnya menerima alasan mereka. Namun, entah kenapa ada bagian dalam diriku yang mulai memahami niat baik mereka. Meski begitu, rasa kecewa itu masih ada. Aku merasa dikhianati oleh orang-orang yang paling kupercayai. "Kenapa ibu tidak bisa bicara jujur padaku dari awal?" Tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar karena campuran emosi. Kenapa dia harus memilih cara yang begitu rumit? Untuk memastikan bahwa informasi yang Maya berikan benar adanya, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Ridwan. Salah satu pegawai perusahaannya, seorang pria parubaya bernama Pak Andi, bersedia bertemu denganku di sebuah warung kopi di pusat kota. "Jadi, kamu istri Mas Ridwan?" tanyanya setelah memesan secangkir teh. Aku mengangguk. "Ya, tapi aku baru mengetahui banyak hal tentang dia belakangan ini. Aku ingin tahu lebih banyak tentang siapa dia sebenarnya." Pak Andi tersenyum lebar. "Mas Ridwan adalah bos yang luar biasa. Dia sangat peduli pada karyawannya, bahkan sering turun tangan langsung untuk membantu kami jika ada masalah. Dia juga sangat dermawan. Beberapa kali, dia mengadakan kegiatan amal untuk membantu masyarakat yang kurang mampu." "Lalu, bagaimana dengan cerita dia menyamar sebagai pengemis?" tanyaku. Pak Andi mengangguk. "Betul,
Itu memang benar. Dia bilang itu cara dia untuk lebih memahami kehidupan masyarakat bawah. Kadang-kadang, dia juga menggunakan pengalaman itu untuk menginspirasi timnya, agar lebih peka terhadap kebutuhan pelanggan. Aku merasa semakin yakin bahwa Ridwan adalah orang yang baik. Namun, ada satu hal yang masih menjadi pertanyaan besar dalam hatiku. Apakah aku bisa benar-benar menerima dia sebagai suamiku? Malam itu, aku duduk sendirian di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota yang berkilauan di kejauhan. Pikiranku dipenuhi oleh segala macam pertanyaan. Apakah aku bisa melupakan cara Ridwan dan ibuku menjebakku dalam pernikahan ini? Apakah aku bisa menerima dia sebagai pasangan hidupku? Saat itulah aku menyadari bahwa masalah utamaku bukan tentang Ridwan, melainkan tentang diriku sendiri. Selama ini, aku selalu mengukur kebahagiaan dan kesuksesan seseorang berdasarkan materi. Aku terlalu sombong untuk melihat nilai-nilai lain dalam kehidupan. Ridwan, dengan segala kebaikannya, telah membuka mataku tentang arti kehidupan yang sesungguhnya. Aku memutuskan untuk memberinya kesempatan. Bukan karena aku merasa terpaksa, tapi karena aku ingin belajar untuk menjadi lebih baik. Ridwan telah menunjukkan sikap yang tulus dan sabar selama ini. Sekarang, giliranku untuk membuka hati dan mencoba memahaminya. Malam itu, aku memutuskan untuk berbicara dari hati ke hati dengan Ridwan. Aku tidak bisa terus menghindar atau menyimpan segala macam pertanyaan dan perasaan yang bergejolak dalam diriku. Selama ini, aku hanya mencoba menerima semua yang terjadi tanpa benar-benar menghadapinya secara langsung. Tapi kali ini, aku tahu aku harus jujur. Tidak hanya padanya, tapi juga pada diriku sendiri. Ketika Ridwan pulang ke apartemen setelah seharian bekerja, aku sudah menunggunya di ruang tamu. Dia tampak sedikit terkejut melihatku duduk di sana, dengan ekspresi serius. Namun dia tetap tersenyum hangat seperti biasa. "Ada apa, Mbak Dina?" Tanyanya pelan, meletakkan tasnya di atas meja. Aku menarik napas panjang, lalu berkata, "Kita perlu bicara." Ridwan mengangguk, lalu duduk di sofa di seberangku. Wajahnya tetap tenang, meski aku tahu dia pasti merasakan ketegangan dalam suaraku. "Aku sudah melakukan beberapa penyelidikan tentangmu," kataku langsung. Nada suaraku datar, tapi penuh tekanan. "Aku bicara dengan temanku, beberapa pegawaimu, bahkan orang-orang yang pernah berinteraksi denganmu. Dan aku tahu kamu bukan sekadar pengemis. Kamu adalah seorang pengusaha sukses, dermawan, dan seseorang yang sangat dihormati oleh banyak orang." Dia tidak menjawab, hanya menatapku dengan mata teduh, seolah memberiku waktu untuk melanjutkan. "Tapi kenapa kamu menyembunyikan semua ini dariku? Kenapa kamu membiarkanku hidup dalam kebingungan selama seminggu pertama pernikahan kita? Apakah kamu tidak percaya bahwa aku bisa menerimamu apa adanya?" Ridwan menghela napas panjang, lalu menunduk sejenak sebelum menatapku kembali. "Aku minta maaf jika cara ini membuatmu merasa sakit hati, Dina. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Ini semua adalah ide ibumu. Dia khawatir bahwa kamu akan salah memilih pasangan hidup jika hanya melihat dari segi materi saja. Dia ingin memastikan bahwa kamu bisa menerima aku sebagai suamimu tanpa memedulikan status sosialku." Aku mendengus pelan. "Jadi ini semua hanya ujian? Kamu dan ibuku bekerja sama untuk mengujiku?" Dia mengangguk pelan. "Ya, tapi bukan hanya itu. Aku juga ingin tahu apakah kamu bisa melihat lebih dalam daripada sekadar penampilan luar. Aku ingin tahu apakah kamu bisa mencintai seseorang karena siapa dia sebenarnya, bukan karena apa yang dia miliki." Aku menunduk, mencoba mencerna kata-katanya. Rasanya sulit untuk sepenuhnya menerima alasan mereka. Namun, entah kenapa ada bagian dalam diriku yang mulai memahami niat baik mereka. Meski begitu, rasa kecewa itu masih ada. Aku merasa dikhianati oleh orang-orang yang paling kupercayai. "Kenapa ibu tidak bisa bicara jujur padaku dari awal?" Tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar karena campuran emosi. Kenapa dia harus memilih cara yang begitu rumit? Ridwan tersenyum tipis, matanya penuh dengan kesabaran. "Ibumu tahu bahwa kamu terlalu keras kepala untuk menerima nasihat langsung darinya.
Dia hanya ingin memberimu pengalaman yang bisa mengubah cara pandangmu tentang kehidupan. Dia ingin kamu belajar untuk tidak menilai orang lain hanya dari penampilan luar atau materi. Aku terdiam, mencoba menenangkan diri. Ada benarnya dalam kata-kata Ridwan. Selama ini, aku memang cenderung mengukur orang berdasarkan apa yang mereka miliki. Aku jarang melihat nilai-nilai lain seperti ketulusan, kerendahan hati, atau dedikasi kepada sesama. Ridwan, dengan segala kebaikannya, telah membuka mataku tentang hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Namun, ada satu hal lagi yang masih mengganjal di benakku. Lalu, apa rencanamu sekarang? Apakah kamu akan terus menyamar sebagai pengemis? Apakah kamu akan tetap menjalani kehidupan ganda ini? Ridwan menggeleng pelan. Tidak lagi. Sekarang kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu lagi. Kita akan memulai kehidupan baru bersama tanpa rahasia apapun. Aku mengangguk pelan, meski dalam hati aku masih merasa ragu. Baiklah. Aku akan mencoba menerima semua ini. Tapi aku butuh waktu untuk benar-benar memahami dan mempercayaimu. Dia tersenyum lembut. Aku mengerti, Dina. Dan aku akan memberimu waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku serius dengan pernikahan ini. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku menatapnya lama, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Ada ketulusan dalam matanya yang membuatku merasa lega. Setidaknya, aku tahu bahwa dia tidak sedang berbohong atau mempermainkanku. Beberapa hari kemudian, aku mulai berusaha lebih dekat dengan Ridwan. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan, hobi, bahkan mimpi-mimpi kami masing-masing. Aku mengetahui bahwa dia memiliki visi besar untuk membantu masyarakat yang kurang mampu melalui proyek-proyek sosialnya. Dia bercerita tentang rencananya untuk membangun sekolah gratis bagi anak-anak jalanan dan menyediakan beasiswa bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Kenapa kamu begitu peduli pada orang lain? Tanyaku suatu malam saat kami duduk di balkon apartemen, menikmati angin malam yang sejuk. Ridwan tersenyum tipis. Karena aku pernah merasakan apa yang mereka rasakan. Ketika aku kecil, keluargaku tidak terlalu kaya. Kami sering kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi untungnya ada orang-orang baik yang membantu kami melewati masa-masa sulit itu. Sekarang, aku hanya ingin membayar kebaikan itu kepada orang lain. Aku terdiam, merasa terharu mendengar ceritanya. Ternyata, Ridwan bukan hanya seorang pengusaha sukses, tapi juga seseorang yang memiliki hati yang besar. Dia tidak pernah melupakan asal-usulnya dan selalu berusaha membantu orang lain yang membutuhkan. Kamu benar-benar luar biasa, kataku akhirnya. Nada suaraku penuh kekaguman. Dia tertawa kecil. Tidak juga, aku hanya mencoba melakukan apa yang aku bisa. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama, Dina. Kamu punya potensi besar untuk membantu orang lain. Aku mengangguk pelan, merasa termotivasi oleh kata-katanya. Mungkin, selama ini aku terlalu fokus pada karier dan kehidupan pribadiku. Aku jarang memikirkan tentang bagaimana aku bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Ridwan telah membuka mataku tentang hal itu. Setelah beberapa minggu menjalani kehidupan pernikahan dengan Ridwan, aku memutuskan untuk kembali ke desa untuk bertemu ibuku. Aku ingin berbicara dengannya tentang semua yang telah terjadi dan meminta maaf atas sikapku yang keras kepala selama ini. Ketika aku tiba di rumah, ibuku tampak terkejut melihat kedatanganku. Dia langsung menyambutku dengan senyum hangat, meski aku tahu dia pasti merasa tegang. "Bagaimana kabarmu, Nak?" tanyanya, nada suaranya penuh kekhawatiran. Aku tersenyum tipis. "Aku baik-baik saja, Bu. Aku hanya ingin bicara dengan Ibu." Ibuku mengangguk, lalu duduk di kursi dekat jendela. "Apa yang ingin kamu katakan?" Aku menarik napas panjang, lalu berkata, "Aku sudah memahami alasan Ibu memaksaku menikah dengan Ridwan. Aku tahu Ibu hanya ingin yang terbaik untukku. Tapi cara ini terlalu menyakitkan, Bu. Aku merasa seperti boneka dalam permainan yang direncanakan oleh Ibu dan Ridwan.
Ibuku terdiam sejenak lalu menghela napas panjang. Maafkan Ibu, Dina. Ibu hanya ingin kamu belajar untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Ibu takut kamu akan salah memilih pasangan hidup jika hanya melihat dari segi materi saja. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti niat. Baik, Ibu. Tapi aku harap Ibu bisa lebih jujur padaku di masa depan. Aku tidak ingin lagi merasa dikhianati oleh orang-orang yang paling kupercayai. Ibuku mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ibu janji, Nak. Ibu tidak akan melakukan hal seperti ini lagi. Aku tersenyum tipis, lalu memeluknya erat. Terima kasih, Bu. Aku mencintaimu. Hari-hari berlalu dengan perlahan, namun setiap detiknya membawa perubahan kecil dalam diriku. Aku mulai merasakan bahwa hubungan antara aku dan Ridwan tidak lagi dipenuhi oleh ketegangan atau kecurigaan. Sebaliknya, ada rasa saling pengertian yang tumbuh di antara kami. Meskipun awalnya aku merasa terpaksa menjalani pernikahan ini, sekarang aku mulai melihat nilai-nilai positif yang Ridwan bawa ke dalam hidupku. Setiap pagi, Ridwan bangun lebih awal untuk berolahraga ringan di taman apartemen. Kadang-kadang, dia mengajakku ikut serta, tapi aku sering menolak karena masih terbiasa dengan rutinitasku sendiri, minum kopi sambil membaca buku di balkon. Namun, suatu pagi, aku memutuskan untuk mencoba mengikuti ajakannya. Rasanya aneh pada awalnya, aku tidak terbiasa berlari atau melakukan gerakan fisik apapun di pagi hari. Tapi saat aku melihat senyum Ridwan yang begitu penuh semangat, aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam hal-hal kecil seperti ini. Kamu hebat, katanya setelah kami selesai berjalan-jalan di taman. Lihat, kamu berhasil melewati 5 putaran tanpa berhenti. Aku tertawa kecil, meski napasku masih tersengal-sengal. Aku hampir mati tadi, tapi rasanya menyenangkan juga. Ridwan tersenyum lebar, lalu menepuk pundakku pelan. Ini baru permulaan, Mbak Dina. Kamu akan terbiasa seiring waktu. Setelah itu, kami mulai melakukan lebih banyak hal bersama. Kadang-kadang, kami pergi ke pasar tradisional untuk membeli bahan makanan, atau sekadar duduk di kafe kecil di pusat kota sambil membicarakan rencana masa depan. Ridwan selalu mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kali aku berbicara tentang pekerjaanku atau tantangan yang kuhadapi di kantor. Dia memberikan masukan-masukan bijak yang seringkali membuatku merasa lebih tenang. Namun, ada satu hal yang benar-benar mengubah cara pandangku tentang kehidupan. Ketika Ridwan mengajakku turun ke jalan untuk melihat langsung apa yang dia lakukan sebagai pengemis. Suatu sore, Ridwan mengajakku pergi ke sebuah daerah kumuh di pinggiran Semarang. Awalnya, aku ragu-ragu untuk ikut. Aku belum pernah ke tempat seperti itu sebelumnya. Bagiku, dunia orang-orang miskin adalah sesuatu yang asing, bahkan nyaris tak terbayangkan. Namun, Ridwan meyakinkanku bahwa ini adalah bagian penting dari perjalanan kita bersama. Kamu harus melihat ini sendiri, Dina, katanya dengan nada lembut. Ini adalah cara aku belajar memahami kehidupan mereka. Mungkin, ini juga bisa membuka hatimu. Akhirnya, aku setuju untuk ikut. Kami berjalan, menyusuri gang-gang sempit yang dipenuhi oleh anak-anak kecil bermain di tengah genangan air kotor. Beberapa ibu duduk di depan rumah panggung reot, mencuci pakaian, atau memasak dengan alat seadanya. Udara di sana penuh dengan bau sampah dan asap kayu bakar. Aku merasa canggung dan tidak nyaman, tapi Ridwan tampak sangat akrab dengan lingkungan itu. Assalamualaikum Pak Karjo, sapanya ramah kepada seorang pria tua yang sedang duduk di depan rumahnya. Bagaimana kabarnya? Pria itu tersenyum lebar, lalu mengangguk hormat. Alhamdulillah, baik, Mas Ridwan. Terima kasih sudah datang. Ridwan lalu duduk di samping Pak Karjo, mengobrol dengannya tentang kebutuhan sehari-hari dan kondisi keluarganya. Aku hanya diam di sana, mengamati bagaimana Ridwan berinteraksi dengan warga desa itu. Dia tidak terlihat seperti seorang pengusaha sukses yang datang untuk memberi bantuan materi. Dia lebih mirip seorang sahabat yang benar-benar peduli pada kehidupan mereka. Setelah beberapa jam berkeliling, Ridwan mengajakku duduk di sebuah warung kecil di ujung jalan. Wajahnya tampak lelah, tapi matanya tetap bersinar.
"Apa yang kamu rasakan?" tanyanya padaku. Aku menunduk sejenak, mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini pertama kalinya aku melihat dunia seperti ini. Selama ini aku hanya fokus pada karier dan kehidupan pribadiku. Aku tidak pernah benar-benar memikirkan tentang mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ridwan mengangguk pelan. Itulah alasan aku sering turun ke jalan. Bukan hanya untuk menyamar sebagai pengemis, tapi juga untuk benar-benar memahami apa yang mereka rasakan. Kadang-kadang, kita tidak bisa hanya memberi bantuan materi tanpa memahami kondisi mereka. Dengan menjadi bagian dari mereka, aku bisa lebih tepat dalam memberikan solusi. Aku merasakan sesuatu yang hangat menyentuh hatiku. Ridwan tidak hanya bicara tentang kebaikan. Dia benar-benar menjalani prinsip-prinsip itu dalam kehidupannya sehari-hari. Dia telah menunjukkan padaku arti sebenarnya dari empati dan kepedulian. "Kenapa kamu mau melakukan semua ini?" tanyaku akhirnya. Suaraku bergetar karena campuran emosi. Dia tersenyum tipis. "Karena aku percaya bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari materi, tapi dari keikhlasan dan cinta kepada sesama. Aku ingin kamu juga merasakan hal yang sama, Dina." Aku menatapnya lama, mencoba mencerna kata-katanya. Ada sesuatu yang begitu kuat dalam diri Ridwan, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan materi atau status sosial. Dia adalah pria yang memiliki visi besar dan hati yang tulus. Dan entah kenapa, aku mulai merasa bangga bisa menjadi bagian dari hidupnya. Setelah kunjungan itu, aku mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Aku tidak lagi hanya fokus pada pencapaian pribadiku atau kesuksesan materiku. Aku mulai memikirkan tentang bagaimana aku bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Ridwan mengajakku bergabung dalam beberapa proyek sosialnya, termasuk pembangunan sekolah gratis untuk anak-anak jalanan dan program beasiswa untuk mereka yang ingin melanjutkan pendidikan. Awalnya, aku ragu-ragu untuk terlibat. Aku tidak yakin apakah aku bisa memberikan kontribusi yang berarti. Namun, Ridwan terus mendukungku dan memberi motivasi. "Kamu punya potensi besar untuk membantu orang lain, Dina," katanya suatu malam saat kami duduk di ruang tamu, membahas rencana proyek-proyek tersebut. "Kamu hanya perlu percaya pada dirimu sendiri." Akhirnya, aku memutuskan untuk mencoba. Aku mulai terlibat dalam beberapa kegiatan sukarela, seperti mengajar anak-anak jalanan dasar-dasar membaca dan menulis. Awalnya, aku merasa canggung dan tidak tahu harus berbuat apa. Tapi seiring waktu, aku mulai menikmati momen-momen kecil itu. Melihat senyum anak-anak ketika mereka berhasil membaca kata-kata pertama mereka, atau mendengar cerita-cerita mereka tentang mimpi-mimpi sederhana yang ingin mereka capai. "Kamu hebat, Mbak Dina," kata salah satu anak kecil bernama Andi suatu hari. "Terima kasih sudah mengajariku." Aku tersenyum lebar, merasa hatiku dipenuhi oleh kebahagiaan yang sulit dijelaskan. Ini adalah jenis kebahagiaan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Kebahagiaan yang datang dari memberi, bukan dari menerima. Semua pengalaman ini membuat hubungan antara aku dan Ridwan semakin kuat. Kami mulai berbicara lebih banyak tentang mimpi-mimpi kami dan bagaimana kami bisa bekerja sama untuk mewujudkannya. Ridwan bercerita tentang rencananya untuk memperluas proyek-proyek sosialnya ke kota-kota lain di Indonesia. Sementara itu, aku mulai memikirkan tentang bagaimana aku bisa menggunakan posisiku di perusahaan untuk membantu komunitas yang kurang mampu. "Kita bisa melakukannya bersama-sama, Dina," katanya suatu malam saat kami duduk di balkon apartemen, menikmati angin malam yang sejuk. "Kamu dan aku, kita bisa membuat perubahan yang lebih besar." Aku mengangguk pelan, merasakan keyakinan yang tumbuh di dalam hatiku. "Aku siap, Ridwan. Aku ingin membantu." Dia tersenyum lembut, lalu menggenggam tanganku erat. "Terima kasih, Dina. Aku sangat bersyukur bisa memilikimu di sisiku." Aku menatapnya lama, merasakan bahwa aku tidak lagi hanya menjalani pernikahan ini karena keterpaksaan. Aku benar-benar jatuh cinta padanya. Bukan karena materi atau status sosialnya, tapi karena siapa dia sebenarnya. Dia adalah pria yang memiliki hati yang besar, visi yang jelas, dan dedikasi tinggi terhadap sesamanya. 6 bulan telah berlalu sejak hari pertama aku dan Ridwan mulai membangun kehidupan bersama.
Waktu yang singkat, namun begitu banyak perubahan telah terjadi dalam diriku. Aku tidak lagi melihat hidup hanya dari sudut pandang materi atau status sosial. Sebaliknya, aku mulai menemukan makna sejati dari kebahagiaan. Kebahagiaan yang datang dari cinta, keikhlasan, dan memberi kepada sesama. Hari-hari kami diisi dengan kegiatan yang bermakna. Ridwan terus menjalankan proyek-proyek sosialnya, sementara aku semakin terlibat dalam program-program pendidikan untuk anak-anak jalanan. Kami sering bekerja sama, saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah kecil menuju perubahan yang lebih besar. Setiap kali aku melihat senyum tulus di wajah anak-anak yang belajar membaca atau mendengar cerita tentang mimpi-mimpi mereka, aku merasa bahwa semua ini adalah bagian dari tujuan hidup kami. Namun, ada satu hal yang membuatku merasa lebih lengkap, hubungan antara aku dan Ridwan. Kami bukan lagi dua orang yang dipaksakan untuk bersatu dalam sebuah pernikahan penuh rahasia. Kami adalah pasangan yang saling memahami, saling mencintai, dan saling menginspirasi. Ridwan telah membuka mataku tentang arti kehidupan yang sesungguhnya, dan aku berharap aku juga bisa menjadi bagian dari perjalanan hidupnya yang penuh dedikasi. Suatu pagi, Ridwan mengajakku pergi ke sebuah desa kecil di luar Semarang. Dia bilang, ada sesuatu yang ingin ditunjukkan padaku. Ketika kami sampai di sana, aku langsung disambut oleh pemandangan yang begitu indah. Ladang hijau yang luas, pepohonan, rindang, dan udara segar yang sulit ditemukan di kota. Di tengah-tengah desa itu, ada sebuah bangunan baru yang hampir selesai dibangun. Ini sekolah baru, kata Ridwan dengan nada bangga. Kita berhasil membangunnya berkat kerja keras kita. Bersama. Aku terkejut. Benarkah? Ini ide kita? Dia mengangguk, lalu tersenyum lebar. Ya, ini hasil dari semua usaha kita selama 6 bulan terakhir. Sekolah ini akan melayani anak-anak dari keluarga kurang mampu di desa ini. Kamu adalah salah satu alasan utama kenapa proyek ini bisa terwujud. Aku merasa dadaku dipenuhi oleh kebanggaan dan kebahagiaan. Tidak pernah aku membayangkan bahwa aku bisa menjadi bagian dari sesuatu yang begitu besar dan bermakna. Ridwan menggenggam tanganku erat, matanya penuh dengan ketulusan. Terima kasih, Dina. Kamu telah mengubah hidupku. Kamu telah membuatku merasa bahwa aku tidak sendirian dalam perjalanan ini. Aku tersenyum, merasakan air mata kebahagiaan menggenang di mataku. Tidak, Ridwan. Kamulah yang telah mengubah hidupku. Kamu telah membuka mataku tentang arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Kami berdiri di sana, menikmati angin sepoi-sepoi yang menerpa wajah kami. Aku merasa seperti sedang berada di titik puncak kehidupan, sebuah tempat di mana segala kekhawatiran, keraguan, dan rasa sakit masa lalu sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah cinta, harapan, dan keyakinan bahwa kami bisa melakukan apa pun selama kami bersama. Beberapa minggu kemudian, aku memutuskan untuk mengundang ibuku ke apartemen kami di Semarang. Aku ingin berbicara dengannya secara terbuka tentang semua yang telah terjadi selama 6 bulan terakhir. Meskipun awalnya aku merasa marah dan kecewa karena cara dia memaksaku menikah dengan Ridwan, sekarang aku sudah bisa memahami niat baiknya. Ketika ibuku tiba, aku menyambutnya dengan pelukan hangat. Dia tampak terkejut, tapi juga lega melihatku tersenyum bahagia. Bagaimana kabarmu, Bu? Tanyaku, suaraku penuh kelembutan. Ibuku mengangguk, matanya berkaca-kaca. Alhamdulillah, Nak. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Aku tersenyum tipis. Aku bahagia sekarang, Bu. Terima kasih sudah mempertemukanku dengan Ridwan. Mungkin caranya tidak biasa, tapi aku sangat bersyukur atas semua ini. Ibuku menatapku lama, lalu menghela napas panjang. Ibu minta maaf jika cara itu menyakitimu. Ibu hanya ingin kamu belajar untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Ibu takut kamu akan salah memilih pasangan hidup jika hanya melihat dari segi materi saja. Aku mengangguk pelan. Aku mengerti sekarang, Bu. Dan aku sangat bersyukur bahwa kamu memilih Ridwan untukku. Dia adalah pria yang luar biasa. Setelah itu, kami menghabiskan waktu berbincang-bincang tentang banyak hal.
Ibuku tampak begitu senang melihat betapa dekatnya aku dan Ridwan sekarang. Dia juga senang mendengar tentang proyek-proyek sosial yang kami jalankan bersama. Aku bangga padamu, Dina. Katanya akhirnya, suaranya penuh kebanggaan. Kamu sudah menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan penuh cinta. Aku tersenyum lebar, merasa bahwa rekonsiliasi ini adalah bagian penting dari perjalanan hidupku. Aku tidak lagi merasa dendam atau kecewa pada ibuku. Sebaliknya, aku merasa bersyukur bahwa dia telah membuka pintu bagi kebahagiaan yang tak terduga ini. Hari-hari berikutnya dipenuhi oleh momen-momen kecil yang begitu berarti. Ridwan dan aku mulai merencanakan masa depan kami bersama, tidak hanya tentang pekerjaan atau proyek sosial, tapi juga tentang keluarga. Kami berbicara tentang memiliki anak suatu hari nanti, tentang memperluas proyek-proyek kami ke kota-kota lain, dan tentang bagaimana kami bisa terus memberikan dampak positif bagi dunia. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kebahagiaan sejati bisa datang dari hal-hal seperti ini. Kataku suatu malam saat kami duduk di balkon apartemen, menikmati langit malam yang penuh bintang. Ridwan tersenyum lembut. Karena kebahagiaan sejati tidak datang dari materi atau status sosial, Dina. Itu datang dari hati yang ikhlas dan cinta yang tulus. Aku mengangguk pelan, merasa bahwa aku telah menemukan tempatku di dunia ini. Ridwan bukan hanya suamiku. Dia adalah sahabat, mitra, dan inspirasiku. Dia telah membawa kebahagiaan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Terima kasih, Ridwan, kataku pelan, suaraku penuh kelembutan. Aku bersyukur telah dipaksa menikah denganmu. Dia tertawa kecil, lalu menggenggam tanganku erat. Dan aku bersyukur bahwa kamu memberiku kesempatan untuk menjadi bagian dari hidupmu. Kami berdiri di sana, menikmati kehangatan malam yang tenang. Aku merasa bahwa perjalanan hidup kami masih panjang, namun aku yakin bahwa kami akan selalu bersama, saling mendukung, dan saling mencintai.